Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hairunisa, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 bidang studi kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut video peer teaching yang telah saya lakukan bersama teman kelompok. Selamat menyaksikan. Peer teaching kali ini mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menuju siang anak-anak. Semoga tetap semangat walaupun ini jam pelajaran keempat ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya, masih pada semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar pembelajaran dimudahkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Bayu, minta tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Siap Ibu. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum memulai KBM, mari kita berdoa supaya ilmu kita mendapatkan berkah dari Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Bayu. Sama-sama Ibu. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada ya, Sela, Rahma, ada. Sudah lengkap ya hari ini ya? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, semuanya Ya. sehat, semuanya bisa berkumpul, walaupun kita hari ini masih daring ya pembelajarannya. Oke, bisa gerak ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sebelum kita belajar tentang teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu mau tanya dulu nih pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat tidak tentang reaksi apa yang pernah kalian tahu? Bu, kemarin kan Reaksi. kita belajar termokimia, Betul, Jadi ada reaksi kayaknya apa, Sel? pembakaran, Reaksi pembakaran. eksoterm. Satu lagi Betul. tadi apa Bu? Endoterm. Endoterm ya, banyak ya. Jadi di kimia banyak sekali reaksi-reaksi. Contohnya tadi yang saya sebutkan ya, Sel. Masih ingat ternyata, alhamdulillah, reaksi pembakaran kita sudah bahas di bab hidrokarbon. Ada juga reaksi eksoterm, endoterm, itu di bab termokimia. Oke, baik. Sekarang nih coba kita perhatikan sama-sama. Di sini ada dua fenomena. Sebentar ya, agak susah. Nah, coba lihat gambar pertama, ada gambar apa di sini? Kembang api. Ada kembang api atau petasan ya. Nah, terus fenomena yang kedua ada gambar apa ya di sini? Ada buah yang busuk. Ada buah yang busuk, Apel busuk. betul. Iya, apel busuk ya. Nah, jadi dua gambar ini menunjukkan reaksi. Jadi di kembang api terjadi reaksi, di pembusukan buah juga terjadi reaksi. Kira-kira dari kedua gambar yang Ibu tunjukkan, adakah perbedaannya? Ada Bu. Apa, Bay? Perbedaannya di mana? Kalau yang sebelah kiri warna-warni Bu, bagus lihatnya. Kalau yang kanan gak enak dilihat Bu. Betul. Terima kasih Bayu. Iya, kalau kembang api bagus ya, kita ngelihatnya indah gitu ya. Kalau ini yang busuk-busuk ya. Nah, terus kalau misalkan dilihat dari waktunya, kira-kira lebih cepat reaksi yang terjadi di kembang api atau di pembusukan buah? Lebih Di kembang api. Kembang api ya, lebih cepat reaksinya. Kalau kembang api ketika kita beri perlakuan langsung ya reaksinya langsung terjadi. Kalau pembusukan buah butuh waktu berhari-hari. Benar. Betul. Nah, selanjutnya untuk apa sih kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Tentu ada manfaatnya. Contohnya tadi ketika terjadi reaksi pembusukan buah. Ketika kita tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mempercepat dan memperlambat reaksi, kita bisa meminimalisir. Contohnya, berarti tempat penyimpanan buahnya jangan di suhu ruang, misalkan di lemari es. Atau ketika kita beli ikan di pasar ya, beli ikan 5 kilo biar tidak cepat busuk, berarti harus diapakan. Atau misalkan perkaratan, agar pagar rumah kita tidak cepat berkarat, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar memperlambat reaksi seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model problem based learning yang nantinya Ibu akan berikan masalah di LKS untuk menjelaskan konsep teori tumbukan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi,
Nah, untuk pertemuan kali ini karena waktunya terbatas, kita hanya membahas satu faktor saja ya, yaitu faktor luas permukaan. Dengan harapan kalian belajarnya penuh rasa ingin tahu dan juga bisa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, serta menunjukkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Sebelum kita langsung masuk ke materi inti, kita pretest terlebih dahulu. Untuk pretest sudah Ibu bagikan di grup masing-masing ya, di grup kimia kita, di grup kelas kita. Ada juga di bawah. Oke, Ibu share dulu di masuk. Selanjutnya kita ke materi. Nah, sekarang coba dicek lagi grup kelasnya. Ibu sudah membagikan LKS yang akan kita pelajari selama pembelajaran hari ini. Coba dilihat di halaman kedua. Di sana Ibu sudah menuliskan wacana. Tolong dibaca terlebih dahulu, cuma sedikit saja, 2 menit ya untuk baca wacananya. Iya, Bu. Sudah selesai membaca wacana yang ada di LKS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira wacana yang dibaca tentang apa ya? Ada yang mau coba menjawab? Sakit mah, Tentang Bu. itu, sakit mah karena telat sarapan. Iya, sakit mah telat sarapan ya. Ya, jadi di wacana yang sudah kita sama-sama baca, di sana ada yang sakit mah karena telat sarapan. Kemudian apa? Ada muncul pertanyaan tidak dari wacana itu? Kira-kira kita harus ngapain ya agar sakitnya cepat hilang? Biar cepet hilang gimana, Bu? Cara Ya. minum obatnya. Nah, betul. Terima kasih Kiki sudah mencoba menjawab. Ya, tadi ya gimana caranya agar sakit mahnya cepat hilang. Nah, pertanyaan Kiki ini akan kita bahas bersama-sama pada kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang untuk menunjang menjawab pertanyaan tadi, yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat terjadi. Agar suatu reaksi dapat terjadi, partikel harus bertumbuh. Semuanya sudah menonton videonya ya? Sudah. Nah, kira-kira nih sekarang Ibu mau tanya. Jadi tumbukan seperti apa yang dapat menghasilkan reaksi? Apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Enggak, Bu. Enggak ya, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Jadi syarat tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi harus seperti apa? Orientasinya? Orientasinya harus tepat, Bu. Orientasinya harus tepat, betul. Terus energinya harus gimana? Harus cukup, Bu. Energinya harus cukup. Jadi tumbukan dikatakan tumbukan efektif apabila orientasinya tepat dan energinya cukup. Nah, Ibu bagi ke dalam ketiga kelompok. Nanti setelah ini kelompok 1 ada Bayu, Dina, Sela, dan Hiras. Kelompok 2 ada Yunita, Ira, dan Kiki. Kelompok 3 ada Ade. Selanjutnya, masukkan J-Scroll ke dalam gelas 1 sambil aktifkan stopwatch. Dari gelas 1 ini membutuhkan waktu 2 menit 1 detik agar J-Scroll larut dalam air. Kembali semua ke main roomnya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah Bu. lengkap. Baik, tadi kita sudah kalian sudah berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Coba tadi tabel pengamatannya ada 2 hal yang harus diisi. Ada apa aja? Bentuk tabletnya sama Bentuk waktunya, Bu. Betul, bentuk tablet dan waktu. Pada percobaan gelas pertama, tadi bentuknya seperti apa? Dan masih utuh, Bu. Dengan, Bu. Kepingan utuh ya. Kalau yang di gelas kedua? Terbuk. Terbuk. Nah, terus kalau dilihat dari segi waktu, kira-kira lebih cepat yang mana ya reaksinya? 2. Yang kedua, yang bentuknya serbuk ya. Serbuk. Ya. Oke, selanjutnya tadi kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKS, kurang lebih ada 6 pertanyaan. Mungkin kita bareng-bareng ya secara keseluruhan saja. Tadi ada kira-kira ciri reaksi dicirikan dengan adanya apa ya? Pada percobaan muncul apa ya tadi? Ada gelembung. Ada gelembung gas, Bu.
ada gelembung gas yang terbentuk. Nah, Iya. itu ciri terjadinya reaksi di percobaan yang tadi di video ya. Selanjutnya, kira-kira nih di percobaan 1 dan 2 perbedaannya di mana ya? Waktunya, Bu. Tabletnya sama waktu. Waktunya. Betul, Tablet sama tabletnya waktu. beda ya. Tabletnya tadi kita bahas ada yang bentuknya masih utuh kepingan, ada juga yang bentuknya Serbuk. serbuk. Betul. Nah, kalau misalkan bentuknya berbeda, ada kepingan dan ada serbuk, kira-kira berarti menunjukkan apa juga yang berbeda? Kalau dari internet itu saya dapetin luas permukaannya, Bu. Kalau bentuk itu hubungannya. Ya, luas permukaannya berbeda ya. Kira-kira dari yang kepingan dengan serbuk, luas permukaannya lebih luas atau lebih besar yang mana? Serbuk. Yang serbuk. Pinter, lebih besar yang serbuk. Serbuk. Sehingga laju reaksinya seperti apa? Kalau Lebih dari cepat waktu waktunya. lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Betul, alhamdulillah ya. Pelan-pelan dari pertanyaan sudah mencoba menyimpulkan. Nah, jadi betul tadi ketika luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, maka laju reaksinya akan lebih cepat terjadi. Nah, kalau kita hubungkan dengan obat mah tadi, kira-kira kita konsumsi obat mah harus seperti apa ya agar reaksi si obat di dalam lambung kita lebih cepat terjadi? Dilarutkan, Bu. Dilarutkan boleh. Terus diapakan lagi? Dikunyah, Bu. Dikunyah. Digerus, pinter. Bu. Digerus juga bisa. Betul. Bentuknya sirup, Bu. Ya, jadi obat mah kenapa misalkan dibungkusnya lebih dianjurkan kita untuk mengunyah atau digerus terlebih dahulu dibandingkan ditelan langsung. Nah, itu karena agar reaksinya lebih cepat terjadi di dalam lambung kita. Jadi asam lambungnya diharapkan bisa cepat sakitnya lebih cepat. Selanjutnya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita ngapain aja ya? Mengamati video, Bu. Mengamati video, ada video apa aja tadi? Tadi itu tumbukan yang Video pertama. teori tumbukan, pinter. Ada apa lagi? Percobaan tadi, Bu, yang pengaruh Percobaan juga, ya betul. permukaan. Percobaan juga tadi, betul ya. Kita sudah sama-sama belajar tentang teori tumbukan tadi. Ada teori tumbukan kan harus ada 2 syarat ya agar terjadi reaksi. Syarat yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Coba yang tadi diam saja mungkin bisa bantu jawab. Kenapa, Bay? Sudah mangap-mangap. Mau minum, Bu. Orientasi tepat, Bu. Orientasinya harus tepat. Iya. Yang kedua syaratnya Energinya cukup. energinya harus cukup, betul. Nah, terus juga tadi kita sudah mencoba menghubungkan ya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kalau luas permukaannya lebih besar, berarti laju reaksinya Lebih cepat, Bu. lebih cepat. Pintar, alhamdulillah sudah mengerti ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Enggak, Bu, insya Allah paham. Cukup, Insya Allah Bu. paham. Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya setelah belajar? Apakah makin pusing atau semakin mengerti? Senang, Bu. Sing tapi senang, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Lebih ngerti alhamdulillah. Walaupun kita belum bisa praktik langsung ya karena kondisi masih seperti ini, walaupun masih lewat video dulu, tapi alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti itu kita akan presentasi masing-masing kelompok. Kita mencoba presentasi terkait hasil diskusi kelompok dan juga nanti kita akan ada post-test ya. Karena kan tadi di awal pembelajaran kita ada pretest, nanti pertemuan selanjutnya di akhir pembelajaran akan ada post-test. Seperti itu. Tetap dilakukannya sama di Google Form seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Rika. Sekian video peer teaching yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.